Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi di modul aplikasi komputer. Pada video sebelumnya kita sudah sampai ke pembahasan yang latihan yang ada di halaman 58 ini untuk menghitung saldo ketika debit maupun kredit dimasukkan ya. Oke, yang berikutnya adalah fungsi pembacaan teks ya. Fungsi pembacaan teks. Jadi fungsi ini digunakan untuk mengambil beberapa karakter atau huruf ya, baik huruf maupun angka ya pada suatu sel ya, data yang ada di dalam suatu sel. Ada 3 macam fungsi ya di sini, yaitu fungsi left, right, dan mid. Left sesuai dengan namanya left, artinya kiri, artinya mengambil beberapa karakter dari kiri. Bentuk umumnya adalah seperti ini, sama dengan left ada 2 parameter D dan N, di mana D adalah data yang akan diambil, bisa berupa data langsung maupun tidak langsung ya. Artinya kalau tidak langsung datanya berada di alamat sel yang lain. Kemudian N ini adalah number of character atau jumlah karakter yang nantinya akan diambil. Oke, jadi ini keterangannya, ini bentuk pengambilan data dari sebelah kiri. D tadi adalah data yang akan diambil, datanya mana, N adalah jumlah karakternya. Contoh di sini dengan data langsung. Sekali lagi saya ingatkan, kalau tipe datanya adalah teks ataupun string, maka harus diapit dengan tanda petik ganda. Tapi kalau datanya adalah berupa data number, maka tidak perlu diapit tanda petik ganda ya. Contoh seperti ini, sama dengan left, yang diambil adalah ini Excel, teks Excel dipisahkan dengan titik koma. Sekali lagi saya ingatkan, separator atau pemisah antar argumen ataupun antar parameter ikuti screen tip yang muncul di Excel Anda masing-masing. Tempat saya menggunakan titik koma, maka saya pisahkan dengan tanda titik koma ya. Diambil sebanyak 3 karakter. Dari data ini diambil dari kiri sebanyak 3 karakter. Dari kiri, left ya. Berarti nanti hasilnya adalah dari kiri 3 karakter. 1, 2, 3. Hasilnya adalah EXC ya. Kalau data tidak langsung, misalnya di sel A1 berisi angka 300.000, left A1, maka hasilnya 300. Dari kiri sebanyak 3 karakter. 1, 2, 3. Hasilnya 300. Saya akan contohkan secara langsung di sini, misalnya sama dengan left, ambil dari kiri, data langsung Excel sebanyak 3 karakter, kurung tutupnya jangan lupa, maka EXC ya, itu data langsung. Sedangkan kalau data tidak langsung misalnya di A1 di sini tertulis kata Excel, sama di sini sama dengan ambil dari kiri ya, mana datanya, datanya di sini berapa karakter. Nah, ikuti ini, saya pemisahnya dengan titik koma ya. Berapa karakter? Misalnya 2, maka hasilnya adalah EX. Oke ya. Kalau yang diambil adalah datanya berupa data angka, misalnya sama dengan left, angkanya 1, 2, 3, 4 sebanyak 3 karakter, maka hasilnya adalah 1, 2, 3. Karena 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 kan begitu ya. Kalau data tidak langsung, angka ya sama kayak tadi, tinggal diacu alamat selnya ya, acu alamat selnya, berapa data yang diambil. Itu penggunaan fungsi left ya. Kita lanjutkan fungsi left tadi sudah. Sedangkan fungsi right sebetulnya sama dengan fungsi left, cuma bedanya hanya di pengambilan datanya. Kalau left dari sebelah kiri ya, sedangkan kalau right
sesuai dengan namanya right berarti kanan, artinya mengambil dari kanan. Parameternya sama, datanya mana, diambil berapa karakter. Ya. Oke, langsung saja contoh. Kalau tadi mengambil left Excel sebanyak 3 karakter kan keluarnya tadi EXC. Kalau karena sekarang dengan right maka ambil dari kanan. 1, 2, 3. Ada 3 karakter yang diambil yaitu C, E, dan L. Ya. Begitupun dengan yang data langsung juga sama. Datanya apa? Tinggal diambil dari kanan saja. Kebalikan dari yang left. Kalau left dari kiri, kalau yang right dari kanan. Mungkin sedikit didemonstrasikan. Misalnya di sini ada Excel, boleh langsung sama dengan right. Kalau datanya teks maka harus diupdate dengan tanda petik ganda Excel sebanyak 2 misalnya, maka yang muncul adalah EL. Ya. Kalau misalnya di sini data langsung kita ubah ini menjadi right, sebanyak 4 karakter misalnya, berarti Excel ya. Nah, seperti ini ya. Kalau angka pun sama. Misalnya kita ambil dari right 3 karakter berarti 1, 2, 3, munculnya 2, 3, 4. Oke. Gitu. Ya, saya kira tidak ada masalah. Cuma mengambil perbedaan dengan leftnya. Kalau left dari kiri, right dari kanan. Oke. Yang berikutnya, nah ini fungsi mid. Ini ada satu tambahan parameter P. Ini menunjukkan position, posisi. D dan N maknanya sama, datanya mana, berapa karakter, kan begitu ya. Oke, bentuknya seperti ini. Datanya mana yang akan diambil, bisa data langsung ataupun data tidak langsung, sama seperti tadi yang left dan right. Jumlah karakternya yang diambil juga berapa, sama. Nah, di sini ada tambahan P, posisi, mulai pengambilan data yang dihitung dari sebelah kiri ke kanan. Ya. Contoh. Nih, ada kata Excel, data langsung diambil dari tengah. Mulai dari karakter. Nah, ini kan setelah D, setelah datanya, kemudian P, posisinya. Berarti mulai dari posisi karakter kedua. Diambil sebanyak 3 karakter. Berarti karakter kedua ikut enggak? Ikut, karena mulai dari situ. Ya, berarti dari data ini mulai karakter kedua. Karakter pertama kan E, karakter kedua X, ya, sebanyak 3 karakter berarti 1, 2, 3. Yang muncul adalah EXC. Ya, ini kalau data teks. Contoh misalnya yang ini tadi saja, atau di sini dulu. Kita ambil mid dari tengah, dari datanya adalah ini. Diambil mulai dari karakter kedua sebanyak 3 karakter atau sebanyak 2 karakter. Berarti yang muncul adalah CX. Nah, kan? Diambil dari karakter kedua kan mulai sini sebanyak 2. 1, 2. Nah, ini data langsung. Data tidak langsung gimana? Sama saja. Mid, mana datanya kan ini di A1. Diambil dari karakter ke 3. Sebanyak 2 karakter. Berarti munculnya adalah CE. Oke. Kalau data angka gimana? Sama, tinggal kalau data langsung berarti tidak diapit dengan tanda petik ganda. Mid, datanya ini diambil dari karakter ketiga sebanyak 2 karakter. Berarti munculnya adalah 1, 2, 3 mulai sini 1, 2. Berarti munculnya 3, 4. Oke. Tapi karena ini adalah, ya, kembali lagi saya ingatkan, fungsi pembacaan teks ini walaupun datanya angka yang diambil, tapi dia tetap rata kiri. Supaya dia rata kanan, maka
ya. Di fungsi yang selanjutnya adalah ada fungsi value. Oke, nanti kita bahas fungsi value ya. Oke, ini kembali lagi fungsi mid dulu kita selesaikan ya. Jadi fungsi mid adalah untuk melakukan pengambilan data dari tengah. Jadi untuk memecah ya. Jadi mengambil bagian dari data. Kalau left berarti ambil dari ujung kiri sebanyak berapa karakter, right mengambil dari ujung kanan sebanyak berapa karakter, sedangkan kalau mid mengambil dari tengah. Mulai posisi yang mana sebanyak berapa karakter diurutkan dari kiri ke kanan. Contohnya ini kan 3, mulai dari 3 sebanyak 2 karakter. 2 karakternya bukan dari kanan mengurut ke kiri, tidak, tapi dari kiri ke kanan. Oke, itu fungsi mid. Ya, sedangkan fungsi value ini digunakan untuk merubah string teks berupa angka menjadi data numerik atau number. Number kan lebih, ininya kan rata kanan ya. Loh, ini angka 34 dia rata kiri, kok dia bisa dihitung tidak? Coba, siapa tahu gagal ya. Ini dibagi 2 bisa nggak? Bisa saja tetap, cuma dia kan rata kiri. Tapi makanya untuk meyakinkan kembali bahwasannya ini adalah number, maka kita gunakan fungsi value. Fungsi value hanya menerima satu parameter atau ada satu argumen saja di sana. Contoh di sini. Data langsung sama dengan value 45. Kan begini jadinya ya. Data tidak langsung sama dengan value, nah, data yang ini tadi, coba, otomatis dia menjadi rata kanan ya. Itu fungsi value. Oke, untuk latihan lebih jauh lagi ya, ada penggabungan fungsi if-nya juga di sini, pembahasan materi di pertemuan sebelumnya ya. Golongan, nah di sini ada latihannya di sini. Itu diambil dari kode ini, kode pegawainya ya. Karakter pertama digabungkan dengan karakter yang terakhir. Oke. Ya, jadi digabungkan. Sedangkan gaji pokok sesuai dengan kondisional ini, jika 1A, jika golongannya 1A, maka ini 1B dan seterusnya. Berarti kalau yang ini golongannya apa? 2C di sini ya. Oke, sedangkan gaji pokoknya, ini gaji pokok tadi sudah. Status ini diambilkan dari karakter kedua. Ini kan karakter keduanya ada S, ada D. Kalau S berarti single, kalau S berarti belum menikah atau belum kawin, kalau D berarti kawin ya, belum nikah dan nikah gitu aja ya. D double belum nikah gitu ya. Kemudian tunjangan status ini mengacu pada statusnya. Jika statusnya belum nikah, maka tunjangan statusnya adalah 15%. Tapi kalau dia sudah menikah, maka 20% dari gaji pokok. Ya, jumlah anak ini diambilkan dari karakter ketiga. Ya kan? Berarti kan ini kan mengambil dari kiri dan kanan ya kan, left ada right ya kan, golongan pakai if tadi. Gaji pokok berdasarkan ini pakai if. Statusnya penggabungan ini, ada if-nya, ada pengambilan dari tengah. Ini karakter ketiga sebanyak 1 karakter kan gitu kan. Kemudian tunjangan statusnya tadi berdasarkan statusnya, jika nikah maka 15% dari gaji pokok gitu. Jika menikah 20%, jika belum menikah maka 15%. Jumlah anak diambilkan dari karakter ketiga, statusnya tadi karakter kedua ya, jumlah anak. Kemudian tunjangan anak ini ada aturannya. Mungkin bagi Anda yang orang tuanya PNS mungkin lebih paham ya. Jadi yang namanya tunjangan anak maksimal itu dihitung 2. Jika anaknya 3 maka dihitung 2. Tapi jadi maksimal anaknya 2. Kalau 1 ya dihitung 1, 2 dihitung 2, kalau 3, 4 dan seterusnya tetap dihitung 2. Kalau anaknya 0 gimana? Ya berarti 0, tidak ada tunjangan ya. Oke. Potongan itu
besarnya 5% dari gaji pokok. Sedangkan total ya tinggal gaji pokok ditambah tunjangan status ditambah tunjangan anak dikurangi potongan taruh sini. Oke. Ya. Coba saya sudah siapkan supaya tidak terlalu lama. Nih, di sini. Ya. Nah, berarti penggabungan ya. Jadi kita tuliskan di sini sama dengan len kok len left. Kalau left ini sebanyak satu karakter begini kan cuma ngambil angka satunya saja. Bagaimana digabungkan dengan A-nya? Nah, fungsi penggabungan itu bisa menggunakan tanda, kalau di Excel itu bisa menggunakan tanda dan. Digabungkan dengan right. Datanya ini sebanyak ya, number of charactersnya sebanyak 1. Berarti dari kiri ambil 1 ujung kiri dan dari ujung kanan ambil 1. Coba enter. 1A. Karena di sini saya menggunakan fungsi sel relatif, maka ketika formula ini dikopikan, sel yang diajukan sel ini akan berpindah ya sesuai dengan arah pengkopiannya. Ketika dikopikan ke bawah 1, maka di sini kan mengacunya ini. Ketika di bawahnya, maka ya yang tadinya di sini geser ke bawahnya. Jadi yang ini mengacunya di sini. Coba lihat. Oh iya, sudah mengacu di sini ya. Oke, tinggal dari atas ini saya kopikan ulang sampai ke bawah. Betul? 1C, ini 2B, 1D, 2C, 1B. Sedangkan gaji pokok, saya lanjutkan gaji pokok. Gaji pokok berapa? 1A, 1B, 1C, 1D, 1.200.000, 400, 600, 800. 2A-nya nggak ada ya. 2B-nya 24. Nah, naik 200.000 ya. Oke. Berarti if-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada pilihannya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti if-nya ada 5. Ya, ada 6. Pernyataan yang nanti akan dieksekusi yaitu apakah di sini tertulis 1.200.000, 1.400.000 dan seterusnya. Ada 6 pilihan tadi itu. Berarti if-nya ada 5. Ya. Kenapa kok ada 5? Karena jumlah pilihannya ada 6. Jadi ketika pilihan yang akan dieksekusi ada 1000, maka if-nya 999 ya. Hal ini sudah dibahas pada saat video yang fungsi if, logika if ya. Oke. Sama dengan if jika golongannya ini sama dengan ini kan tipe teks, maka membandingkan itu harus sesuai dengan tipenya. Karena teks maka diapit petik sama dengan A1 begini. Jika benar, maka di sini tertulis 1.200.000. Nah, kenapa ini nggak diapit tanda petik? Ini kan angka, bukan teks ya. Jika benar lakukan ini. Jika salah gimana? Pilihannya masih ada yang untuk gaji pokok A2, A3, apa namanya? Ini bukan 1A, sorry. 1B, 1C dan seterusnya. Ya, masih ada 4 lagi. Masih ada 5 lagi. Berarti ada if lagi. Jika benar eksekusi ini selesai, tapi jika salah if kurung buka lagi. Jika ini itu sama dengan 1B, maka gaji pokoknya adalah 1.400.000. Jika benar ya kan. Jika salah lagi, masih banyak pilihannya. Berarti if lagi. Jika sel ini sama dengan 1C ya. Jika benar maka gaji pokoknya 1.600.000. Nah, ini masalah nominal tidak usah dipermasalahkan. Ini hanya contoh saja ya. Yang penting pembahasan fungsinya Anda paham. 1.600.000. Jika benar sama dengan 1C. Jika salah lagi, kan masih ada pilihan yang lain. Ya. Sampai mana tadi? Sampai apa? Sampai 1D, 2B, 2C gitu ya.
Jika salah, maka if. Jika sel ini sama dengan 1A bukan, 1B bukan, 1C bukan, coba sama dengan 1D, jika benar, maka tertulis di sini 1.800.000. Ya, jika benar tertulis di sini 1.800.000. Tapi kalau salah, pilihannya masih ada 2B dan 2C. Nah, if lagi. If sel ini isinya itu sama dengan 2B. Jika benar, maka tertulis di sini 2.400.000. Nah, ini kan tinggal pilihan terakhir, ya kan? Pilihan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Pilihan keenam, apakah pakai if lagi? Tidak usah. 1A bukan, 1B bukan, 1C bukan, 1D bukan, 2A juga bukan. Pilihan tinggal satu. Oh, berarti pasti gaji pokoknya adalah 2.600.000 karena dia pasti 2C. Karena tadi ini bukan salah, ini salah, berarti eksekusi yang ini salah lagi, berarti eksekusi yang if nya lagi ya, kayak gitu terus. Oke ya, silakan bisa diputar berulang kali videonya. Kemudian tutupnya ada berapa if nya? 5, tutupnya 5 kali karena setiap kali Anda setelah menuliskan if pasti kan kurung buka, belum ditutup kurung buka lagi kan gitu kan. If nya 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, enter. Coba kita kopikan ke bawah. 1A 1C berarti sekian. Nah ya, oke. Kemudian statusnya ini mengambil dari karakter kedua, berarti menggunakan fungsi mid, gabungkan dengan if. Karena yang nanti akan dituliskan di sini itu statusnya menikah atau belum nikah. Apa tadi statusnya? Belum nikah atau nikah, gitu aja. Belum nikah dan nikah. Berarti gini, jika sama dengan jika. Jika apa? Kita ambil mid, fungsi mid. Jika mid dari ini, dari karakter kedua, ya kan, ambil karakter kedua sebanyak satu karakter itu sama dengan S. S itu kan teks, maka harus seperti ini. Nah, ini ekspresi logikanya. Ya, jika ya dari sini hasil dari ini itu sama dengan S gitu kan. Pengambilan karakter keduanya sama dengan S. Kalau di sel yang ini berarti kan nanti kan kondisinya salah karena di sini D ya kan. Kalau S maka di sini tertulis jika memang benar ya kan sama dengan S, maka di sini tertulis karena S maka single, maka tertulis belum nikah. Nih, tapi kalau salah artinya kalau pada sel yang diacu maksudnya dia bukan S, di sini kan cuma ada dua kondisi, kalau bukan S pasti D kan gitu kan, maka tertulis di sini adalah nikah. If-nya berapa kali? 1 kali, tutup kurung. Loh, mid-nya kan sudah kok nggak ditutup, kan sudah ditutup di sini. Nah, ya. Oke, jadi cuma gini aja. Nih. Belum nikah. Saya kopikan ke sini, ke bawah langsung. Nah, karena kan tadi kan saya pakai ininya kan relatif ya selnya, tidak ada tanda dolar di depan alamat kolom maupun alamat baris. Nah, yang di sini gimana? Nah, ini kan mengacunya ke sini. Maka kalau yang di sini, maka mengacunya ya sel bawahnya. Ya. Jika ini sama dengan S, bener nggak sel kedua karakter keduanya sama dengan S? Salah. Maka yang dikerjakan adalah yang ini. Ya, kan kalau fungsi if gitu. Jika benar kerjakan ini, kalau salah maka kerjakan yang nah, ini.
yang belakang. Ya, oke. Itu tunjangan status. Tunjangan status kan kode S, tunjangan statusnya ini. Artinya sama saja jika statusnya di sini belum nikah. Ya kan? Boleh copy yang dari sini juga boleh, ya kan? Langsung saja copy. Masukkan di sini. Double klik di sini, masukkan. Jika ini sama dengan S, maka tertulis di sini berapa? Tunjangan statusnya kan 15%, ya kan? Berarti 0, tempat saya sudah pakai koma ya, 0,15. Tempat Anda disesuaikan, kalau pakai tanda titik untuk komanya ya silakan, desimalnya ya. 15% kan sama saja 0,15 ya. 15 jika benar S, artinya kalau dia belum nikah kan gitu kan, 0,15 kali gaji pokok. Gaji pokoknya kan ini. Oke. Saya menggunakan sel relatif karena nanti saya copy ke bawah. Jika salah, maka tunjangan statusnya adalah 0,2. 0,2 dikalikan dengan gaji pokok. Enter. Ya kan? Dia belum nikah, maka 15%. 10%-nya 1.200.000 kan 120.000. 5%-nya 60.000. Berarti 120 sama 60.000 kan? Nah, 180.000, betul ya. Saya kopikan ke bawah. Nah, nikah kan 20%. 10%-nya 160.000, 1.600.000 kan 160. Berarti 20%-nya berarti 320.000. Ya, oke. Jumlah anak ngambil dari karakter ke 3. Berarti sama dengan mid. Data ini mulai dari karakter ketiga sebanyak 1 karakter. Ya. Oke, anaknya 0. Betul? Oh iya, dia single, belum nikah, nggak punya anak. Tidak punya anak. Ini ada juga yang sudah menikah, anaknya 2, anaknya 3 kan gitu kan. Nah, ambil dari sini. Oke, sedangkan tunjangan anak. Tunjangan anak ini didapat dari mana? Berdasarkan jumlah anaknya. Ya. Hati-hati, ini kan hasil dari fungsi mid. Ya, jadi untuk mengalihkan hasil ini menggunakan fungsi apa tadi? Value pada pertemuan sebelumnya ya, menggunakan fungsi, atau di sini tadi pembahasan sekarang ya, menggunakan fungsi value. Ya, oke. Coba kita lakukan. Jika, sama dengan jika value dari ini, sel yang sebelahnya ini, itu ya kurang dari atau sama dengan 2, karena batasan untuk mendapatkan ini kan maksimal 2 anaknya ya. Oke, artinya ketika anaknya 0, 1 atau 2 kan gitu kan, maka ini adalah hasil perkalian dari value yang ada di sini dikalikan dengan berapa per anaknya. Coba kita lihat tadi berapa tunjangan anaknya. 30.000 per anak ya. Jadi per anak 30.000. Berlaku hanya untuk 2 anak saja. Kali 30.000. Oke. Gitu ya. Jadi gini, jika ini ekspresi logikanya. Jika kondisi ini benar, maka lakukan ini. Ya. Oke, ketika anaknya 0 berarti ya ini kan 0 dikalikan 30.000 kan hasilnya 0. Ketika anaknya 1 ya di sini berarti sama aja, di sini 1 kali 30.000. Ketika di sini anaknya 2, maka 2 kali 30.000. Ketika anaknya 3
ini sudah tidak memenuhi syarat. Karena ini tidak memenuhi syarat, ketika anaknya 3, 4 atau lebih, maka yang terjadi di sini adalah langsung saja 2 dikali 30.000. Nah, jadi ketika anaknya kurang dari atau sama dengan 2, artinya kriterianya adalah anaknya jumlah anaknya 0, 1 ataupun 2, maka kerjakan pernyataan yang ini. Anaknya, jumlah anak yang ada di sini, ya kan, dikalikan 30.000. Kalau 1 berarti 1 kali 30.000, 2 ya 2 kali 30.000. Kalau 0 ya 0 kali 30.000. Kan 0 tetap, artinya tidak ada tunjangan anak. Kalau anaknya tidak memenuhi ini, artinya kan kurang dari sama dengan 2 ini salah, berarti kan anaknya pasti 3, 4, 5 atau seterusnya, ya. Maka dihitungnya langsung saja cuma 2 dikali 30.000, ya. Tutup fungsi if-nya, enter. Betul 0? Betul, ya. Coba saya copy ke bawah. Anaknya 2, 60.000 karena 2 kali 30.000. Anaknya 2 tetap 60.000 karena dihitungnya cuma 2. Ya, silakan fungsinya nanti bisa dilihat lagi. Misalkan ini anaknya 1 ya cuma 30.000, anaknya 1 ya cuma 30.000. Ya, karena dihitung 30.000 per anak. Sedangkan potongan itu 5%, sama dengan 5% itu ya 0,05, kan sama aja ya, dikalikan dengan gaji pokoknya. Mana gaji pokoknya ini, enter, tinggal copy ke bawah, selesai. Dan tinggal yang terakhir, total adalah sama dengan gaji pokok ditambah dengan tunjangan status ditambah dengan tunjangan anak dikurangi potongan, enter, selesai. Jadi total gajinya dia diterima sekian. Oke, itu ya, selesai latihan ini. Terima kasih, silakan dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.